Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang pinter-pinter, yang hebat-hebat dari kelas 10 MIPA, baik MIPA 1, MIPA 2. Selamat berjumpa dengan Bapak dengan pembelajaran fisika. Nama Bapak Nur Syamsuddin, ya. Dipanggilnya Pak Nur Syam, ya. Email dan itunya kan sudah bisa kamu lihat, itu mungkin di profil Google Classroom-nya, ya, bisa dilihat. Nomor kontaknya juga bisa dilihat di Telegram, ya, bisa dilihat di Telegram, di WA mungkin. Kemudian anak-anak, sekali lagi kamu belajar dengan Bapak. Kalau panjang umur Bapak, insya Allah sampai kelas 12, 10, 11, 12. Iya, kalau jangan, harus segera memperbaiki diri. Kalau suatu saat kamu merasa bosan, jenuh dengan Bapak, nggak ada pilihan lain, gurunya cuma satu-satunya fisika sama Bapak. Kalau Bapak nggak masuk jadi nggak ada pengganti. Oleh karena itu, kalau misalnya ada halangan, mungkin kita meskipun udah tetap muka biasa gitu, ketemu dengan Bapak tetap akan ketemu mungkin insya Allah dalam melalui online atau daring seperti ini, ya. Pertama, Bapak ingin sampaikan, mari kita belajar, ya. Niatkan belajar karena Allah, ya. Kamu bisa pinter, bisa ngerti, belajar fisika itu bukan karena Bapak, ya, tapi karena Allah. Jadi nanti dimulailah, makanya tadi dengan Bismillah, dengan nama Allah, ya. Karena yang pemilik ilmu itu Allah. Jadi kamu mohon kepada Yang Maha Kuasa sehingga diberikan kemudahan memahami. Makanya diajarin tuh doanya, Robbi zilni ilman warzuqni fahman, ya. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku kefahaman, ya. Nah, adapun Bapak hanya menyampaikan apa yang bisa Bapak sampaikan agar kamu memudahkan, ya. Terus yang kedua, belajar mari disiapkan niatnya. Tadi niatnya sudah, siapkannya apa? Yang pertama, kamu buku catatan, ya. Buku catatan nanti, karena pada setiap akhir KD itu akan diminta untuk membuat refleksi. Apa sih yang kamu pelajari gitu, ya. Ini harus pakai tulisan tangan, ya. Pakai tulisan tangan. Kemudian nanti pada akhir akan ditagih sebagai salah satu tugas, ya. Kamu udah belajar apa saja, harus tulis tangan asli, jangan tulisan tangan orang. Kemudian selama menggunakan buku catatan itu, Bapak ulangi lagi, selama menggunakan buku catatan itu, kalian di setiap halaman buku catatannya harus diberi nama kelas. Misalnya Sarah Anissa, ya, Sarah Anissa, setiap halamannya tulis Sarah Anissa kelas 10 MIPA 1 gitu, atau Raden Hari, ya, Raden Hari. Setiap nanti kalau udah selesai, mungkin catatan kamu ada yang sudah 3 halaman, ada yang sudah 2 halaman, ada yang sampai 10 halaman, tergantung kan. Jadi kamu kalau misalnya banyak kamu dapatkan, catatannya banyak. Kalau sedikit yang kamu dapatkan, biasanya catatannya sedikit. Apa yang saya catat, bingung gitu. Tapi kalau banyak, kenapa ini perlu dicatat? Nah, jadi kamu pernah dengar, kalau belum, mari kita ingat-ingat, karena Sayyidina Ali, sahabat Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan, ya, ilmu kalau kita belajar ilmu itu seperti binatang ternak. Ilmu itu seperti binatang ternak. Binatang ternak itu lebih banyak pengennya kabur gitu, nah. Kabur kemana, ntar hilang kan gitu. Mungkin kamu pernah miara ayam, susah kan. Terus miara sapi misalnya, ya, peternak di kampung itu. Nah, terus bagaimana supaya tidak kabur? Harus diikat, ya, pakai ikat. Misalnya kuda itu kan harus diikat. Tapi kalau diikat dia nggak akan kemana-mana. Nah, bagaimana kita belajar ilmu itu tidak pergi seperti binatang ternak? Maka itu salah satu caranya, kata Sayyidina Ali, dengan kamu harus mencatatnya gitu, mencatat. Jadi dicatat tuh. Oh, saya hari ini belajar tentang ini, ya, catat. Makanya sambil begini nih, kamu bagusnya itu
langsung apa aja yang kamu ingat, paham, saya catat ini dan seterusnya. Nah, nanti catatannya kamu boleh berkreasi ya, tambah-tambah gambar apa begitu, sehingga membuat kamu senang membacanya ya. Dulu zaman dahulu itu para alim ulama, para ilmuwan itu 1 tahun itu bisa menulis buku sampai puluhan, nah ya, bukunya tebel-tebel lagi ya. Nah, kebiasaan menulis itulah yang dia tahu, tulis gitu ya, tulis itulah yang membuat orang itu bisa memproduksi atau menulis buku berjilid-jilid gitu ya. Kayak Imam Syafi'i itu bukunya banyak sekali ya. Al-Ghazali itu banyak sekali bukunya. Nah, untuk itu kalian melatih itu semuanya ya. Oke, terus yang kedua, pertemuan kita seperti ini itu digunakan untuk diskusi ya. Ini saya udah pelajar, nanti minggu depan atau next time ya, next week gitu, next meeting. Jadi nanti yang sudah dipelajari kamu bisa nanya lagi sama Bapak, atau bisa nanti sama Bapak diminta, ayo siapa yang udah bisa, gitu. Jadi mengunjuk kemampuan ya, menunjuk kemampuan. Kemudian setiap pekan gitu pada akhir mungkin ada tugas ya, mungkin juga ada kuis ya. Nanti kalau ada kuis begini, Bapak memang memberikan kuisnya yang nggak terlalu sulit bikinnya, itu dengan kuis pilihan ganda ya. Tapi ini Bapak tawarkan nih, kamu mau mengerjakan kuisnya hari ini juga apa nanti aja hari Sabtu gitu. Jadi kalau hari ini biasanya kan kamunya belum belajar, ini pilihan ya, kalau kamu belum belajar full gitu, kamu nanti bisa belajar dulu. Kalau hari Sabtu tuh enak begitu ya. Cuman ya bisa mungkin kamu hari Sabtu kan nggak ada kegiatan apa-apa kan sekarang ya. Nah, nanti Bapak kasih waktu, atau mungkin nanti setelah zuhur gitu ya, Bapak serahkan, tapi harus sepakat bareng-bareng antara 10 MIPA 1, 10 MIPA 2 kalau ada kuis ya. Pekan ini belum ada kuis, nanti kalau ada kuis apakah mau dikerjakan sesudah selesai semua pelajaran, atau nanti dilempar ke hari Sabtu yang tidak ada mata pelajaran. Yang perlu jadi catatan adalah, nah pada saat kamu mengerjakan kuis ya, itu caranya harus dibuat di buku catatan. Bapak ulang lagi. Jadi kalau kuis itu caranya ditulis di buku catatan gitu. Nah, pada waktu ngerjain kuis, kamu boleh buka buku ya. Kamu boleh nanya sama saudara gitu, kalau sama kakaknya, kalau udah punya ada kakaknya yang sudah, sama orang tua, ini yang ini gimana gitu, boleh. Atau punya tanya di ruangguru.com misalnya, kamu langganan gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Tapi caranya harus ditulis di buku ya. Nah, yang rapi. Nah, nanti kalau udah selesai, nah itu bagian dari catatan kamu. 1 KD pasti ada diminta refleksi refleksi hasil belajar termasuk hasil kuisnya ya. Nah, nanti nilai KD itu, kalau misalnya mohon maaf ya, kalau misalnya kuisnya kurang bagus tuh, baru cuma dapat 60 gitu. Sedangkan tugasnya yang refleksi catatan sama hasil kuis itu kamu dapat 90 misalnya. Nah, nanti hasilnya jadi di rata-rata tuh 70 atau 60 misalnya, tadi tambah 90 dibagi 2, maka nilainya jadi 75 begitu. Tapi kalau misalnya bisa jangan sampai begini, nilai kuisnya bagus tuh karena nanya sini sana, nilainya dapat 80 gitu, tapi nggak ada catatannya, ternyata hasilnya akhirnya kurang bagus itu catatannya di tugasnya. Fisika itu ada eksperimen ya, ada nilai keterampilan. Yang pertama, keterampilan itu pakai eksperimen. Nah, sekarang bagaimana eksperimennya? Kalau misalnya lagi begini nih, lagi jarak jauh, nanti Bapak sediakan eksperimen virtual ya.
eksperimen virtual itu menggunakan aplikasi PET ya. Tenang aja, PET itu bisa kamu kerjakan di di Office PowerPoint, atau bisa juga PET kamu nanti browsing di Google PET ya, PHET. PET gitu ya. Nanti biasanya Bapak pakai itu PET, atau mungkin nanti pakai di rumahbelajar.com ya. Di rumahbelajar.com itu ada juga. Nanti pokoknya dikasih tahu ya. Terus yang pertama, yang kedua, kamu keterampilan itu presentasi. Jadi nanti ada presentasi. Nah, presentasi kalau berkelompok, pertama kamu membuat PPT ya. Membuat PPT-nya nanti menggunakan PPT bersama, yaitu menggunakan dengan Google Slide ya. Mungkin ada yang udah pernah, tapi kalau belum nanti Bapak juga akan ngasih ilmu lah bagaimana membuat PPT bersama meskipun kamu nggak ketemu. Misalnya Ratu ini satu kelompok sama Maria misalnya. Ratu di rumahnya, Maria di rumahnya, tapi mengerjakan slide yang sama. Jadi misalnya satu kelompok ada 6 orang, satu orang dapat satu slide misalnya. Ya kerjakan aja punyanya, tapi nanti menyatu sendiri di Google. Ya, Google akan menyatu sendiri. Jadi kamu mengerjakan, kamu juga mengerjakan pada saat yang bersama atau berbeda, tapi bersepakat aja. Saya slide 1, saya slide 2 dan seterusnya. Jadi sudah disediakan 6 slide, ini dan semua, baru nanti presentasi ya. Itu keterampilan. Kemudian yang terakhir, keterampilan itu nanti biasanya ada project. Nah ya, projectnya juga bersama. Satu semester project cuma sekali aja ya nak ya. Semester 1 projectnya sederhana kok ya, sederhana, yaitu ini bisa dikerjakan ya ini kalau project ini dikerjakan real ya, bukan virtual ya. Sederhana, mengukur massa jenis batu kerikil ya, mengukur massa jenis batu kerikil. Satu, batu ya, bukan yang lainnya. Jadi kalau semen itu bukan batu. Terus kalau genteng, pecahan genteng itu bukan batu. Jadi harus cari batu. Nantilah ya, kita akan Bapak jelaskan. Proyeknya ini nanti di semester 2, pada proyeknya membuat roket air. Ya, membuat roket air di semester 2. Ya, itu kalau panjang umur ya, mudah-mudahan sampai ke semester 2 ya. Dan mudah-mudahan di semester 2 kita sudah sudah normal kembali ya. Selama 1 semester kalian ini belajar tentang pertama hakikat fisika ya, hakikat fisika. Yang kedua nanti pengukuran ya, terus yang ketiga tentang penjumlahan vektor ya. Kemudian yang keempat tentang gerak lurus ya. Kemudian yang berikutnya tentang gerak parabola, dan yang berikutnya tentang hukum Newton ya. Jadi 6 KD, 6 peta materi berdasarkan KD dengan bermacam-macam ini ya. Unsur-unsur yang utamanya aja, misalnya tentang sejarah penemuan fisika ya, tentang hakikat fisika, metode ilmiah, keselamatan kerja lab, dan ada presentasi kelompok ya. Kemudian yang kedua pengukuran panjang, massa, dan kuat arus ya. Terus tentang ketelitian dan angka penting. Nah ini nanti praktek mengukur massa jenis kerikil, ini bentuk proyek ya. Agak membutuhkan peralatannya, timbangan kalian itu ya. Timbangannya kemana ya Pak? Kalau bisa sih timbangan digital itu. Kalau enggak timbangan dapur itu yang bisa dibikin, suka bikin kue di dapur, ada punya timbangan, ya silakan menggunakan itu. Kalau enggak baik-baik sama tukang sayur punya tuh timbangan digital. Sekali kamu deketin dia, bang pinjem sebentar ya, nimbang begitu ya. Tapi kan sendiri-sendiri ya apa-apa. Makanya dikasih tahu sejak sekarang gimana caranya kamu bisa menimbang ya, menimbang batu kerikil. Nanti ya masih 2-3 pekan lagi ya. Oke, ini yang dipelajari. Kemudian yang berikutnya ini kompetensi dasarnya ya.
kurang lebih selama setengah semester ini menerapkan hakikat ilmu psikologi, metode ilmiah dan keselamatan kerja di lab. Kemudian ini membuat prosedur kerja ilmiah dan seterusnya. Kemudian KD 3.2 tadi tentang pengukuran ya. KD 3.3 tentang penjumlahan vektor dan KD 3.4 tentang gerak lurus ya, gerak lurus dengan kecepatan konstan. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Itu Bapak lihat sudah ada yang malah mengerjakan tugas itu ya, mengerjakan tugas, malah belum waktunya itu ya, tentang beberapa pertanyaan ya yang harus dijawab ya. Oke, sebelumnya kemudian fisika itu anak-anak ya, fisika itu ada fisika sebagai produk ya, ada sebagai proses, ada sebagai sikap, dan ada sebagai metode ilmiah. Nah, ini kalau udah baca buku, baca yang mengerjakan tugas terutama ya, atau yang sudah membaca rambu-rambunya, ini ada semacam game lah ya. Ini ada kotak produk, ini ada kotak proses ya, ini ada kotak sikap gitu. Lalu ada kotak metode ilmiah. Metode ilmiah. Ini ada beberapa gambar nih. Ada ini baterai ya. Baterai. Ini ada ilustrasi reaksi nuklir. Terus ini ada ilustrasi yang berikutnya, korsleting atau terjadinya apa tuh, kalau di alam itu terjadinya halilintar ya. Kemudian yang berikutnya ini nolong orang, membantu seseorang yang mengalami kecelakaan. Kemudian ini ada, mungkin banyak yang nggak tahu ini lagi ngapain ini. Ini anak lagi nimba air, lagi nimba air ya, lagi nimba air. Kejadian kebakaran, kebakaran. Kemudian yang berikutnya ini seseorang melakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan teliti. Kemudian berikutnya ini ada sepeda kecil. Kemudian ini ada keselamatan di laboratorium. Kemudian ini ada alat-alat untuk mengukur ya. Kemudian ini ada gambar jam digital. Kemudian yang terakhir ini ada gambar gunung meletus. Sebentar, ada siapa yang bisa menempatkan salah satu ke kotak yang udah ada ya? Mana aja yang bisa masuk ke kotak hijau ya, produk, mana aja yang bisa masuk ke kotak kanan atas proses, mana saja yang bisa masuk ke kotak kiri bawah sikap, dan mana saja yang bisa masuk ke metode ilmiah. Ya, halo, ada yang bisa? Halo, siapa yang sudah bisa? Sepeda, sepeda masuk kemana ya? Produk. Jadi kalau bapak pakai bisa mau kemana nih? Ayo. Produk Pak. Hah? Gimana? Ke produk. Oke. Sini. Produk. Ya, yakin? Bener ya? Ya. Oh iya. Ya. Terus. Ya, ini apa? Gunung berapi. Gunung berapi kemana? Proses. Ayo, bapak muter-muter nih. Gunung berapi, meletus, gunung meletus. Proses. Ya, betul. Oke, ya. Bukan terus
Ke proses Iya, ya. Pak. Proses ya. Oke. Iya, Pak. Terus ini melakukan pengamatan. Ini mana nih? Sikap. Pengamatan. Atau metode ilmu teh. Sikap. Sikap apa? Pengamatan. Ya. Sikap. Metode ilmu. Apa? Sikap ini. Sikap deh kalau metode ilmiah itu dulu. Apa itu proses? Pengamatan itu. Proses. Metode Hah? ilmiah. Oh, pengamatan. Ke proses. Proses. Ya. Pengamatan. Metode ilmiah. Proses saya. Mengamati. Sikap Metode ilmiah. Iya. Terus, iya, terus Bisa, Bang. ini keselamatan lab masuk ke mana? Sikap. Ika. Sikap. Ya, betul. Terus apa? Ya, Ini listrik. Oh, itu menolong orang. Selalu Ilmiah, Pak. sikap Iya. bukan Sikap, Pak. Sikap. Kalau belajar fisika itu hasilnya harus orang yang selalu siap sedia menjadi orang yang mau menolong gitu. Karena kita itu membuat teknologi itu selalu niatnya untuk membantu kemudahan hidup manusia, ya begitu. Ya, yang lainnya bisa diisi ya. Ini kemana nih? Kebakaran kemana? Proses. Proses ya. Proses ya. Iya, proses. Iya, nanti Salah di itu. kimia juga ya. Baterai Produk. apalagi yang produk jam maksudnya Itu Jam, Pak, jam. Produk. Itu, Pak. ya, Jam. ya sudah ya. Oke, ini reaksi nuklir ini apa? Reaksi Metode nuklir ilmiah. Proses. Proses. Metode ilmiah, Pak. Ilmiah. reaksi nuklir Proses kali. reaksi nuklir Ilmiah, Pak. proses ya. Proses. Salah saya. Metode ilmiah Listrik, Pak, yang listrik ini itu, Pak. Yang listrik. berteori ya, pakai rumus-rumus ya kan. Iya. Ya, salah satunya metode ilmiah itu ada langkah-langkah keilmuan yang biasanya digunakan oleh para ilmuwan untuk menemukan atau membangun suatu ilmu, kemudian melakukan mengolah dan menganalisis data, ya, kemudian menarik kesimpulan dan mempublikasikan hasilnya. Ini salah satu metode ilmiah. Nah, Bapak ingin kamu nanti membaca lebih lebih teliti lagi. Ini juga antara lain langkah metode ilmiah mulai dari membuat pertanyaan, kemudian do background research, melakukan riset, ya, kemudian mengkonstruksi hipotesis, merumuskan hipotesis, membangun hipotesis. Kemudian hipotesis itu berarti berteori itu nanti. Teorinya dicari-cari ya. Terus yang berikutnya membuat jawaban sementara. Dari teori itu menurut teorinya ini harusnya begini-begini nih. Nah, itu namanya jawaban sementara. Tesis ini benar apa enggak? Baru dilihat datanya, ya. Di data dibuat nanti kesimpulan grafik, membuat grafik dan sebagainya, ini ada di sini, ya. Kemudian melaporkan hasilnya. Anak-anak sekalian, kamu ini belajar sekarang dengan menggunakan kurikulum 2013 itu juga ditujukan agar kalian menjadi seperti seorang ilmuwan belajarnya, ya. Nanti tolong dicatat ya. Kurikulum 2013 itu memberikan kalian keterampilan ilmiah, makanya disebut dengan pendekatan ilmiah dalam belajar yang dikenal dengan 5M. Tolong dicatat ya. Yang pertama M-nya mengamati,
Terus yang kedua, menanya. Yang pertama apa tadi? Mengamati, Pak. Mengamati. Iya. Mengamati. Yang kedua, menanya. Kemudian yang ketiga, mencoba atau mengumpulkan informasi. Ulangi, yang ketiga, mencoba atau mengumpulkan informasi, ya. Berarti ngukur-ngukur gitu, ya. Kemudian yang keempat, kan 5M, 4M yang keempat, menalar. Menalar itu nanti datanya dapatkan. Wah, yang paling sederhana, nah data itu dibuat tabel, ya. Dibuat tabel. Lalu tabelnya nanti dibuat grafik. Nah, itu namanya menalar. Nanti grafiknya ada dibuat kesimpulan dari grafiknya. Nah, itu semuanya menalar. Ya, menalar. Jadi mentafsirkan lalu disimpulkan, itu namanya menalar. Nah, yang terakhir mengomunikasikan, atau kalau bahasa sekarangnya itu mempublis. Mempublis kalau bisa sampai viral begitu, ya. Di dunia bisnis. Wah, kok fisika ke dunia bisnis? Iya, salah satunya nanti kalau kalian belajar fisika itu kan hanya cara, media, ya. Nanti kamu kalau udah beranjak remaja, udah harus mengenal juga tuh dunia bisnis, ya. Kalau bisa membuat produknya laku dijual, kan begitu. Nanti dapat untung, kalau dapat dananya untuk bisa membantu orang lain. Nah, sikap-sikap ilmiah selalu muncul seperti itu, ya. Nah, itu yang dikenal dengan desain proses, ya. Kalau yang panjang ini kayak lingkaran ini nih, ya, mulai dari brainstorm. Ya, yang pertama mulai dari define the problem, ya. Ya, ada yang sampaikan. Jadi Bapak ulangi lagi, metode ilmiah tadi sudah dibahas, ya. Disinggung, nanti kamu baca-baca, nanti kan kalian membuat tugas itu untuk nanti ada beberapa yang akan dipresentasikan. Yang kedua, ini ada tugas baca buku, ya. Tugas baca buku. Udah tahu belum tugasnya? Belum. Halo? Belum, Pak, belum. Belum, Pak, belum. Aku juga, Pak. Ya. Belum, ya. Ya, jadi ini tugas yang sekarang ini ada di Google Classroom, ya. Oke, Pak. Di Google Classroom, ya. Tugas yang sekarang kan ada di Google Classroom tuh. Yang membuat yang pertama apa tuh tadi? Apakah hakikat fisika gitu kan? Oh iya, Pak, yang itu, Pak. Iya, Pak. Iya. Nah, ya ini pas hari dikumpulkannya kalau nggak salah tanggal 25 Juli. Hari apa tuh 25 Juli? 25 Juli, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya, nanti Bapak ganti deh sampai Sabtu lah. Bapak kasih waktu perpanjang waktunya. Iya, Nah, Pak. kemudian untuk next meeting, ya, kamu semua baca buku 100 tokoh karya Michael Hart, ya. Nanti Bapak tuliskan di ini, ya, di Google Classroom, ya. Oh. Kamu dibagi kelompok, ya. Kan sudah ada daftar nomor urut absen, sudah tahu kan? Halo Rahman Sanjoko, ya. Rahman sudah tahu nggak nomor absen kelasnya berapa? Udah. Nah, sudah. Nomor berapa absennya? 20. Kelompok 1 itu nomor absen 1, nomor absen 7, ya. Nomor absen 13, nomor absen 19, terus aja itu namanya kelompok 1. Jadi nomor absen 2, nomor absen 8, nomor absen 14 itu kelompok 2. Gimana cara jadi nanti kamu yang tadi tugas itu kan disuruh jawab tuh, ya, catatan, kemudian dicatat di buku catatannya. Habis di buku catatan terus di scan. Scannya pakai kamera scan ini aja HP, ya. Pakai kamera scan HP, cari aplikasi scanner aja, scannernya apa terserah, sila kalian pilih, ya. Terus nanti di foto semua halaman tuh, jepret, baru di save.
Nanti save-nya save PDF ya. Kalau bingung, pakai YouTube aja. Nanti banyak orang yang membagi ilmu, tutorial bagaimana menyekan dengan HP, gitu ya. Ya silakan. Siapa nih yang nanya? Sarah ya. Ya silakan. Apa? Yang tadi metode ilmiah kan itu tadi yang Bapak tunjukin ada 2. Berarti itu metode ilmiah itu ada beberapa Ya. yang beda-beda. Metode ilmiah itu banyak cara. Yang penting kamu ngambil bukunya dari mana, nanti kamu pelajari itu. Semuanya sah-sah saja. Tapi metode lain yang menggabungkan ilmiah, ada seni, ada psikolog, macam-macam gitu, ilmu-ilmu yang lainnya itu digunakan di dunia bisnis. Itu metode bisnis ya namanya ya. Metode bisnis itu tadi ada design thinking, ada design proses dan sebagainya. Itu juga metode ya. Begitu. Ada lagi yang lainnya? Mari kita sebentar lagi closing ya. Habis closing nanti Bapak akan stop rekamannya. Ini masih berlangsung rekamannya. Kalau tidak ada, mari kita tutup, memohon kepada Allah mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, dilindungi kesehatan dan sebagainya. Kemudian Amin. Kalian mendapatkan ilmu ya. Sekali lagi mohonlah ilmu kepada Allah yang pemilik ilmu ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.